Sukulen yang pernah aku kembangbiakan di video yang lalu, sekarang pertumbuhannya udah besar banget nih guys. Nah, seperti yang kamu lihat, ini adalah sukulen air mata ibu atau dikenal dengan istilah lain Sedum Donkettles. Ada juga yang menyebutnya dengan Sedum morganianum. Di video yang lalu aku pernah berbagi tips perbedaan antara Donkettles dengan Exederevia. Nah, hari ini aku akan ngajak teman-teman untuk melakukan cutting. Aku juga akan ngajak teman-teman gimana cara aku belakangan ini mengembangkan sukulen jenis ini, yaitu dengan terapi air. Nah, seperti apa sih? Langsung aja kita ikuti pembahasannya dan tipsnya. Sebenarnya sukulen ini salah satu sukulen yang cocok hidup di daerah tropis nih guys. Jadi buat kamu yang ingin nanam di luar ruangan, ini sangat cocok karena dia justru akan bisa tumbuh dengan baik asalkan teman-teman meletakkan di tempat yang pas nih guys. Lantas diletakkan di tempat yang mana yang baik untuk tanaman ini? Jadi teman-teman boleh meletakkan di emper rumah yang dia terkena sinar matahari secara tidak langsung. Bisa juga teman-teman diletakkan di bawah pohon rindang atau pohon yang teduh agar sinar matahari yang masuk tidak langsung mengenai bagian daun sukulen ini nih. Dampak sinar matahari yang masuk secara berlebihan akan menyebabkan sukulen mengalami perubahan warna atau disebut juga sunburn karena sukulen mengalami terbakar. Warnanya akan warna seperti kekuning-kuningan atau kayak putih-putih pucat, kurang seger gitu. Gimana Mbak untuk mengembalikan tanaman ini bisa kembali pulih atau menjadi segar seperti ini? Teman-teman cukup meletakkan di tempat yang dia sukain, yaitu di tempat yang teduh tapi tidak teduh banget guys, jadi tidak lembab. Teduhnya itu hangat, jadi dia tetap bisa tumbuh kembangnya itu secara maksimal, dan dari segi pertumbuhan daunnya warnanya juga tidak mengalami banyak perubahan. Jadi seperti ini yang aku stek sekarang. Khusus tanaman Donkettles atau Sedum morganianum ini sebenarnya yang aku lihat banyak terjadi kesalah kaprahan. Apa sih itu? Yap, kita relatif meletakkan tanaman ini di dalam ruangan, padahal di dalam ruangan itu dia kurang sinar matahari, kecuali untuk rumah-rumah teman-teman yang banyak jendelanya atau jendela kaca, sehingga sinar matahari yang masuk itu masih aman untuk diletakkan tanaman sukulen ini. Tapi jika di dalam ruangannya itu tidak ada sinar matahari yang masuk sama sekali, itu teman-teman harus sering menjemurnya. Jadi kalau aku udah pernah eksperimen selalu gagal sih, cuman aku nggak tahu untuk pengalaman dan sharing teman-teman yang udah melakukannya, boleh di komentar di bawah. Mungkin bagi teman-teman pecinta sukulen yang sering ngikutin update sukulen dari teman-teman kita di luar negeri, banyak yang meletakkan tanamannya itu di dalam ruangan atau di dalam rumah. Itu sebenarnya karena mereka cuacanya ada 4 musim guys. Jadi karena 4 musim inilah yang menyebabkan Donkettles ini dia kurang bagus pertumbuhannya, jadi dia tidak kuat di udara yang terlalu dingin, makanya mereka meletakkan di dalam ruangan. Sementara kita Indonesia adalah negara tropis yang sebenarnya nggak perlu kita letakkan di dalam rumah, cukup ditaruh di emper rumah pun masih aman. Buat teman-teman yang ingin meletakkan sukulen sedum ini di dalam ruangan, pastikan untuk selalu mengontrol suhu ruangan, atau teman-teman bisa membuat suhu buatan menggunakan lampu.
dan perhatikan derajat celciusnya. Normalnya untuk sukulensedum ini bisa bertahan dan berkembang baik di derajat 50 sampai 60 derajat Fahrenheit. Sebenarnya tanaman ini salah satu tanaman yang dia itu mudah banget tumbuh, mudah juga dikembangbiakan, baik dikembangbiakan menggunakan propagasi daun atau menggunakan terapi air yang sedang saya lakukan ini. Bahkan dengan propagasi daun yang kita potes-potes yang akan aku lakukan ini pun juga sangat potensial, hanya saja memakan waktu yang lama. Nah, sekarang saya sedang menyiapkan media tanam untuk propagasi potesan daun, guys. Di bagian bawah saya sengaja meletakkan pasir malang, fungsinya untuk memberikan ruang agar air yang kita siramkan di bagian atas langsung turun ke bawah dan air segera tersalur jatuh di bagian bawah yang udah aku kasih lubang. Kemudian di bagian atas aku sengaja menggunakan pasir malang lembut. Kenapa pasir malang lembut? Karena dia sangat bagus dalam hal menyerap air. Jadi kunci agar tanaman sukulen berkembang biak, pastikan tanaman itu subur dan pastikan drainase yang baik. Untuk media tanamnya sendiri kita harus menggunakan media tanam yang sifatnya poros, guys. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bagaimana kecepatan pasir malang dalam menyerap air. Jadi ini alasan kenapa kita kalau ingin menyemai propagasi daun yang paling bagus itu menggunakan pasir malang, atau kalau di tempat teman-teman ada namanya pasir parlet bisa menggunakan itu juga. Jadi tergantung kondisi dan stok yang ada di rumah teman-teman. Jika semuanya itu tidak ada, teman-teman cukup membuat media tanam seperti yang aku lakukan di video-video sebelumnya, yaitu mengganti pasir malang menggunakan sekam bakar, karena sekam bakar juga bagus untuk menyerap air, guys. Dan sekarang aku waktunya untuk membuat gantungan, karena di greenhouse di belakang rumah sinar mataharinya sangat minim, jadi aku mencari sinar matahari yang agak full dengan cara menggantungkannya agar dia dekat sinar matahari, agar dia ikut bersinar seperti hatiku. Nah, video yang ngomongnya belibet kanan kiri ini semoga teman-teman jangan diambil pusing, karena hidup ini udah pusing. Anggap aja kepusingan yang saya bicarakan adalah teman Anda. Dan semoga ini ada manfaatnya, dan thank you udah nonton. Bye bye.